saudara Herman Wicaksono, merupakan salah satu pakar di bidang solar panel. Kita akan nanya-nanya banyak terkait dengan solar panel. Hai Mas, apa kabar? Halo Mbak Risa, kabar baik. Sesuai sama judul kita kali ini, kita akan ngebahas tentang solar panel, Mas. Jadi saya akan nanya-nanya tentang solar panel. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu apa sih solar panel itu. Oke, jadi solar panel itu adalah alat yang bisa mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi dia mengkonversi cahaya menjadi energi listrik yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Berarti yang dikonversi itu bukannya panasnya malah ya? Oh iya, jadi yang dikonversi itu sekali lagi cahayanya bukan panasnya. Justru malah panasnya itu nanti dia bisa menurunkan efisiensi dari solar panelnya. Oh, oke. Berarti kalau misalkan dalam sehari itu intensitasnya itu di si solar panel ini menangkap cahayanya itu kurang lebih berapa lama tuh Mas? Jarak waktunya itu dari pagi sampai sore. Jadi sebenarnya gini, solar panel itu bekerja itu dari terbit matahari pagi hari ya mungkin jam 6 sampai terbenamnya matahari jam 6 sore lagi. Dia bekerja jadi selama kurang lebih 12 jam. Pokoknya selama ada cahaya matahari dia itu bekerja. Nah, tapi kita sering ditanya ya, gimana sih cara menghitungnya gitu. Untuk mudahnya di Indonesia bagian barat ya, gampangnya lagi di daerah Jabodetabek, kita sering nyebut namanya ada peak sun hour. Itu kurang lebih di Jabodetabek itu kurang lebih 4 jam. Kalau saya nih Mas, misalkan mau pakai solar panel, pemilihan solar panel seperti apa sih yang tepat untuk saya pakai? Jadi gini, solar panel itu yang paling tepat ya. Pertama kita harus tahu dulu di Indonesia tuh beredar at least ada 2 jenis ya solar panel, ada yang namanya mono, ada yang namanya polikristalin gitu. Nah, kalau pemilihan solar panel yang tepat itu lebih baik untuk saat ini ya, karena teknologi terus berkembang. Mbak Reza tuh lebih baik pilih solar panel yang jenisnya monokristalin. Dan terutama monokristalin pot gitu, itu nanti biasanya ada di brosurnya. Itu adalah tipe solar panel yang saat ini memiliki efisiensi yang paling tinggi. Jadi pilih yang itu. Dan karena di Indonesia ini kan cuaca sebenarnya cukup terik ya, cukup panas gitu ya. Nah, kita tuh harus pilih solar panel yang tahan terhadap panas. Nah, itu yang tahan terhadap panas itu ada jenis monokristalin itu. Oke, berarti kalau kita mau memilih solar panel, maka pilihlah jenis monokristalin yang PERC. Yang PERC karena efisiensinya dia lebih tinggi dan juga untuk wilayah yang Indonesia yang tropis dengan intensitas panas yang cukup tinggi, itu dia lebih awet. Saya di rumah sudah pakai listrik dari PLN. Lalu kalau saya mau pakai solar panel, keuntungannya buat saya itu apa? Oke, jadi gini Mbak, ada beberapa keuntungan sebenarnya kenapa kita harus pakai solar panel ya. Jadi yang pertama, si PLN yang tadi Mbak pakai tuh, dia itu kan listriknya dari berbagai macam sumber ya, ada dari PLTA, PLTB gitu kan. Nah, itu kalau PLTA tadi itu adalah sumber energi baru terbarukan dari air, tapi ada juga dia dari diesel dan juga menggunakan batu bara yang itu sangat tidak ramah lingkungan. Jadi kenapa kita harus pakai solar panel? Karena solar panel itu adalah salah satu pembangkit energi baru terbarukan yang sangat ramah lingkungan. Jadi kita bisa menurunkan kadar CO itu yang dihasilkan dari sebuah pembangkit gitu. Kalau solar panel tuh CO-nya hampir 0 gitu karena dia tidak ada moving part, tidak ada bagian yang dibakar, hanya menyerap cahaya saja gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa harus pakai solar panel? Karena solar panel itu sekarang ya, kita nanti ada mungkin kita bisa bahas selanjutnya, ada beberapa skema yang memungkinkan kita untuk menghemat PLN, menghemat listrik PLN. Jadi nanti bayaran tagihan PLN itu jauh lebih murah dengan menggunakan solar panel. Oh, berarti kalau misalkan saya sudah pakai PLN, apakah saya akan lepas tidak pakai listrik PLN dan beralih 100% ke solar panel atau seperti apa nih Mas? Nah, kalau mungkin untuk kita yang ada di perkotaan ya, itu lebih baik kita tetap paralel dengan PLN. Jadi jangan diputus si PLN-nya gitu. Jadi nanti kita mekanismenya namanya on grid, seperti itu. Oh, jadi sistemnya namanya tadi apa Mas? On grid. Jadi kalau sistem on grid itu orang yang sudah pakai PLN, ketika dia pakai solar panel, itu berarti digabungkan ya? Betul, listriknya nanti dia akan bekerja secara paralel. Keuntungannya dari sistem on grid ini adalah dia tidak memerlukan baterai, gitu. Jadi perawatannya juga sangat mudah, hanya perlu nanti dibersihkan solar panelnya aja, gitu. Berjangka ya mungkin 6 bulan sekali, dan nanti tidak ada perawatan baterai, sehingga nanti saat siang hari nih nanti dia akan menyuplai energi langsung dari si solar panel masuk ke inverter, masuk ke rumah, dan itu langsung bekerja sebagai skema saving, gitu. Jadi nanti tagihannya Mbak Reza di akhir bulan itu akan jauh menurun. Jadi sebenarnya kalau kita mau pasang solar panel itu simple ya Mas, maksudnya nggak terlalu complicated banget karena kan sebagai orang awam nih, saya persepsinya ketika ngomongin solar panel
aduh kayaknya ribet banget nih pasangnya, kabelnya, apa segala macem lah gitu kan. Nah kalau tadi sebenarnya berarti kalau saya bisa simpulkan bahwa kalau kita mau pasang dan kita di rumah sudah ada PLN, pasang aja yang sistem on grid. Ada berapa banyak sistem sih dari solar panel ini sebenarnya Mas? Oke, jadi kan tadi kita udah ngomongin tentang on grid ya, itu sistem yang bisa kerja paralel dengan PLN. Nah selain on grid sebenarnya solar panel itu sistemnya ada namanya hybrid dan ada namanya off grid. Oke, berarti ada 3 ya, ada yang on grid, off grid dan juga hybrid. Perbedaannya apa dari masing-masing sistem ini? Oke, jadi kalau kita ulang ya si on grid tadi tuh, si on grid itu dia hanya bisa bekerja kalau ada tegangan utamanya gitu, ada main source-nya ya. Jadi harus ada PLN-nya. Atau harus ada genset gitu ya. Jadi harus ada main source of power-nya. Jadi fungsinya si on grid ini apa? Dia hanya sebagai untuk penghemat listrik aja. Nanti begitu si PLN mati, kelemahannya dia kan ikut mati. Kalau yang si on grid itu. Oh, berarti kalau si on grid ini dia benar-benar terhubung 100% sama PLN ya. Jadi kalau PLN lagi mati listrik, dia ikut mati. Jadi dia sistemnya bukan sistem seperti genset. Bukan. Oke. Jadi sesuai namanya dia hanya bisa on kalau ada grid, si on grid ya. Jadi kalau Mbak Raisa mau sistem yang lebih baik lagi dari on grid gitu, ada namanya hybrid. Itu mirip genset. Jadi ketika listrik nggak mati lampu ya, nggak mati listrik, itu dia kerja sebagai penghemat listrik. Tapi begitu listriknya mati, dia bekerja sebagai backup. Jadi dia ada baterainya tuh. Nanti kita biasanya akan ditanya tuh sama penyedia barangnya gitu ya, mau backupnya berapa lama? Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi dia pakai baterai. Betul, akan menentukan kapasitas baterainya. Karena semakin besar kapasitas baterai, semakin mahal sistemnya. Seperti itu. Oke, berarti kalau yang off grid gimana? Nah, kalau yang off grid itu jadi dia bisa nyala tanpa ada PLN atau tanpa ada genset sama sekali. Jadi dia benar-benar pure 100% dari solar panel. Nah, kalau nanti kita minta lagi sama penyedia solar panel gitu ya, dia nggak ngomongin 1 jam, 2 jam, 3 jam backupnya, tapi 1, 2, atau 3 hari. Karena di Indonesia kan kita tahu ya, kita negara tropis ya, jadi curah hujan cukup tinggi kan. Jadi ada hari-hari di mana matahari itu bisa nggak muncul gitu ya, jadi mendung terus. Nah itu nanti kita harus masukin di perhitungan. Jadi makanya kita nanti biasa menghitung tuh berapa hari sih tanpa ada matahari sistem masih bisa menyala gitu. Berarti sistem solar panel itu kan tadi ada 3, ada on grid, off grid, dan juga hybrid. Perbedaannya adalah kalau kita pakai sistem yang off grid, itu dia berdiri sendiri, tidak perlu berhubungan sama dengan PLN atau penyalur listrik lainnya. Tapi kalau kita pakai yang on grid, dia berkoneksi secara langsung dengan PLN atau penyedia listrik lah gitu kan. Kalau yang dia hybrid itu tetap berhubungan sama PLN, tetapi dia juga ada saving energinya, ada backup energinya gitu kan. Tetapi dari ketiga ini semuanya fungsinya itu adalah yang paling utama menurunkan biaya tagihan listrik ya. Iya, kalau fungsi utama dari on grid dan mungkin hybrid iya, tapi kalau dari off grid itu nggak menurunkan ya, karena ini bisa menggantikan 100%. Berarti kan karena kita nggak usah berhubungan lagi sama PLN ya. Ceritanya kita kayak putus hubungan sama PLN. Betul, tapi memang listrik yang dihasilkan dari listrik off grid tadi itu biaya perkawinannya lebih mahal dari PLN. Kalau mungkin Mbak Raisa tahu nih tarif residensial untuk rumah kita ya itu kurang lebih 1.500 per KWH-nya. Tapi kalau dari sistem off grid itu per KWH-nya itu bisa sampai mungkin antara 4.000 sampai 6.000 rupiah gitu per KWH untuk sistem off grid. Jadi memang 3-4 kali lipat lebih mahal. Kalau saya mau pasang solar panel nih Mas di rumah saya, besarannya yang pas berapa KWH sih? Berapa KWP mungkin ya? KWP ya? Jadi kalau berapa yang paling tepat dipasang di rumah gitu? Kalau mau simpelnya aja sih pertanyaannya nanti akan dibalik nih. Mbak Raisa di rumah listriknya berapa, pasang berapa watt, berapa ribu gitu kan. Nanti itulah listrik dari solar panel maksimal yang bisa kita pasang. Misalnya rumahnya pasang 2200 watt listrik dari PLN, berarti 2200 juga lah yang bisa kita pasang dari solar panel gitu. Tapi kalau saya mau pasangnya cuman solar panel misalkan 1300 atau di bawah 1000 itu bisa nggak? Bisa aja sebenarnya nggak masalah ya. Jadi yang penting kapasitas solar panel terpasang itu di bawah kapasitas dari PLN-nya, karena ada regulasi yang mengatur itu. Jadi maksimum 1:1 dengan kapasitas listrik dari PLN. Nah, kalau terkait ngomongin regulasi, berarti pemerintah support nggak sih terkait dengan solar panel ini? Pemerintah sudah sangat support ya melalui Kementerian ESDM. Jadi dulu sebenarnya kalau kita pasang solar panel on grid tadi itu ya, sebelum ada peraturan itu terbit di tahun 2018 kalau nggak salah, ada di bulan Desember.
Desember ya. Nah itu kita masih ada di gray area gitu kalau masang solar panel. Ada beberapa daerah PLN-nya nggak mau pasang gitu kan. Tapi kalau sekarang itu pemerintah sudah sangat support. Jadi PLN itu harus menerima customer yang mau pasang solar panel. Itu harus menerima gitu ya. Dengan beberapa catatan dan beberapa kondisi juga. Tapi PLN harus menerima dan pemerintah juga udah ngasih kita kemudahan gitu. Kita boleh ekspor listrik ke PLN seperti itu. Oh, ekspor listrik.